Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, masih semangat, amin. Saya dengar dari pembimbing saya, saudaraku, bagaimana bahasa roh itu bagi saudaraku yang sudah mengalami bahasa roh, ya. Rajin-rajinnya berbahasa roh, saudaraku, ternyata bahasa roh kita, kalau saya setiap pagi ambil 20 menit, setengah jam bahasa roh, saudaraku, ya, saat teduh. Kenapa? Karena kalau kita berbahasa roh, saudaraku, itu meningkatkan imun. Tahu imun, ya? Meningkatkan daya tahan tubuh kita itu 30% sampai 40%. Dan itu sudah dibuktikan oleh medis, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dikaruniakan bahasa roh, saudara percayalah di tengah-tengah COVID seperti ini, saudara, sekalipun walaupun kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, tapi percayalah ketika kau berkobar-kobar, membangun manusia rohmu dengan bahasa roh, ingat itu, imunmu naik 30%, 40%. Saudaraku, kemarin ada kejadian lucu, ya. Saya kedatangan tamu, ya, pejabat dari Jakarta, ya. Kemudian saya karena cukup dekat dengan dia, makan siang sama-sama, saya duduk hampir tidak ada jarak lah, karena makan siang ruang rapat kami yang kecil, nggak begitu besar. Nah, kemudian ada anak buah saya yang dulu, kemudian dia dapat WA, saudaraku, dari teman-teman di pusat bahwa si ibu pejabat ini baru ketemu dengan SES, ada pejabat lagi di atasnya, itu kena COVID positif. Jadi mereka kabur semua, bingung saya. Ya, dia lagi ngobrol karena mereka dapat WA begitu, akhirnya kabur semua. Loh, saya bilang, nih teman-teman pada kemana? Saya WA-in, kalian kemana? Ini kan ada pejabat, kok saya sendiri? Tadinya rame-rame, saudaraku, mana-mana. Begitu makan siang, saudaraku, dia kabur. Saya nggak ngerti, sampai mau pulang, saya bingung kan, ini orang kemana? Seharusnya mereka, kan dia juga dengan anak buahnya, saudaraku, ya. Pas setelah pulang, dia ngomong, Bu, tahu nggak? Ibu itu katanya teman-teman di pusat itu baru berkomunikasi dengan Pak Ses. Pak Sesnya positif. Jadi kami takut. Loh, kamu gak kasih tahu saya? Nggak mungkin lah, Bu, saya kasih tahu ibu. Tapi saya nggak pernah takut, saudaraku. Karena setiap pagi saya meningkatkan imun saya 30% sampai 40%. Amin. Karena saya tahu ketika saya berbahasa roh, imun saya 30%, 40%. Dia bilang, ya sudah, ibu kan nggak pernah kena. Dulu sama si cleaning service, dulu cleaning service saya positif. Itu cleaning service saya itu hanya memberikan makanan, ya. Misalnya, hari ini makan apa gitu, ya. Di lantai 3, ya, kami kan 3 lantai. Nah, yang lantai 2 ini bos-bos. Jadi saya nggak pernah berhubungan dengan dia. Tapi teman-teman yang di atas cuman begitu saja kena semua. Hampir 5 orang kena positif. Saya, saudaraku, suatu ketika saya menggigil masuk angin, dia ngerokin saya di ruangan saya tertutup 2 jam. Ya, jadi mereka tuh berpikir pasti Bu Yus kena. Dia cuman nganterin, cuman pesen apa dari pintu, saudara, ya. Ini saya mau kesaksian saja bahwa bagaimanapun juga, saudaraku, kalau kita benar dengan pola Tuhan bangun manusia rohmu, amin. Yang lahiriah itu dikalahkan sama yang rohani, amin. Nah, suatu ketika, saudara, biasanya ada anak buah saya yang, kalau saya benar-benar di kantor ada sesuatu, dia suka kerokin. Saya kalau udah dikerokin udah beres saja. Nah, itu nggak ada orang. Tiba-tiba anak buah saya bilang, Bu, itu ada tuh cleaning service, Mbak Par namanya, bisa dia bagus ngerokin. Saudara, itu saya 2 jam di ruangan saya cukup besar, saya tutup. Sampai orang bilang, kemana ya Bu Yus? Mereka hanya komunikasi jarak jauh, kena 5 orang. Dia bilang, bingung saya itu Bu Yus. Makanya pada waktu ada pejabat itu dia ngasih tahu, biarin aja Bu Yus kuat. Soalnya dia nggak pernah kena gitu. Saudara, bukan masalah kuat atau tidak kuatnya. Tapi percayalah, saudara, kalau kau bangun manusia rohmu, yang mati harus mengenakan yang tidak mati, kata 1 Korintus 5:3, ya. Yang binasa harus mengenakan yang tidak binasa. Artinya pada akhirnya kita adalah manusia roh. Ketika roh kita bangun dengan kuat, maka yang lahir ya harus kalah dengan yang rohani. Amin. Ya, bukan berarti kita sombong, ya. Waduh, ngejago, bukan. Tapi percayalah bahwa kita berbeda. Kita bukan berasal dari dunia, amin. Kita berasal dari Allah. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, bangkitkan ketika kau punya bahasa roh, jangan biarkan diam, ya. Bangun pagi-pagi, bahasa roh saja. Ya, 10 menit, 20 menit, percayalah itu. Kau sedang meningkatkan imun tubuhmu sehingga kau jauh daripada COVID-19. Amin. Puji nama Tuhan. Baik.
Saudaraku, 1 bulan ini kita belajar tentang love and relationship ya. Kita kemarin belajar tentang kasih dan hubungan ya. Kalau saya flashback lagi, minggu pertama kita belajar tentang bertumbuh di dalam kasih, betul? Ya, waktu itu saya yang sampaikan ya, bagaimana kasih kita harus bertumbuh ya, menjadi besar dan sempurna. Karena kasih kita sangat terbatas, jadi kita harus betul-betul mengalami pertumbuhan di dalam kasih supaya kasih kita seperti kasih Bapa yang sejati ya, bukan kasih yang palsu. Karena banyak di dunia ini kasih yang palsu yang bukan berasal dari Bapa. Tapi Tuhan ingin kasih kita adalah kasih yang sejati. Kita bertumbuh di dalam kasih sejati, kasih yang Bapa mau ya. Semakin sempurna. Kenapa? Karena dunia ini membutuhkan kasih. Yang kedua, saya juga yang sampaikan firman Tuhan tentang kasih yang mula-mula ya. 2 minggu yang lalu, masih ingat ya? Ya, seminggu ini dan 3 minggu yang lalu mungkin ya. Kasih yang mula-mula, bagaimana pentingnya kita memiliki kasih yang mula-mula. First love, ya masih ingat ya bagaimana jemaat Galatia ya, ternyata dia di tengah perjalanan mengalami degradasi sehingga dia mengakhirinya dengan daging, tidak dengan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan bilang kalau mereka tidak bertobat, kaki Dian akan diambil. Nah, yang minggu kemarin ya Penatua Robin yang sampaikan tentang love and relation, apa namanya? Dasar. Kasih adalah dasar dari sebuah hubungan, saudara ya. Ya, saya mau tambahkan di sini, saudaraku ya. Saya percaya bahwa kita sudah belajar kemarin di 1 Korintus 3 ya, kalau nggak salah 1 Korintus 13 dikatakan bahwa sekalipun, betul nggak ya? Sekalipun kau punya ini, sekalipun kau dapat ini, sekalipun imanmu bisa memindahkan gunung, tapi kalau kau tidak memiliki kasih, maka itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Saya selalu ingatkan berkali-kali bahwa kasih itu adalah landasan, betul nggak? Kasih itu adalah dasar. Dari apa? Dari segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kalau tanpa kasih itu nggak ada faedahnya. Nah, sama kasih juga menjadi satu landasan dasar kita membangun satu hubungan, saudaraku. Kalau saudara pernah belajar tentang kekristenan sejati, mungkin beberapa orang sudah belajar kekristenan sejati, kedewasaan orang. Ya, kedewasaan kekristenan seseorang itu diukur ya dari bagaimana dia membangun hubungan. Ya, jadi yang nomor 1 itu diukur kedewasaan kekristenan itu diukur dari bagaimana dia mampu bergaul dengan orang lain. Ya, mampu bergaul dengan orang lain. Artinya, saudaraku, semakin orang memiliki kapasitas sanggup membangun hubungan dengan banyak orang, saudaraku, dia bersedia disakiti, betul nggak? Kalau saya hanya membangun dengan, kadang kalau kita membangun hubungan dengan orang pasti harus bersedia disakiti, betul nggak saudara? Karena kita belum sempurna, yang satu juga belum sempurna, betul nggak? Yang satu masih bertumbuh, saya juga masih bertumbuh. Pasti ada ketidakakuratan di dalam hidup kita. Saya belum akurat, Teguh juga belum akurat, betul nggak? Nah, kalau saya membangun dengan Teguh, pasti ada konflik, betul nggak? Saya nggak yakin, saudaraku, kita membangun hubungan tidak ada konflik. Suami istri pasti ada konflik. Kenapa? Karena suami masih ada yang tidak akurat, si istri masih ada yang tidak akurat. Nah, saudaraku, saya hanya bergaul dengan Teguh saja, saya berproblem, saya bermasalah. Saya bukan orang Kristen yang sejati. Saya tidak mampu bergaul. Kenapa? Karena saya tidak memiliki kerendahan hati untuk disakiti, betul nggak? Semakin saya mampu bergaul dengan banyak orang, semakin saya merendahkan diri untuk bersedia disakiti oleh banyak orang. Betul nggak, saudara? Ngerti nggak? Makanya, saudaraku, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang egois, orang yang sombong, dia nggak mampu bergaul dengan banyak orang. Dia temennya itu saja. Kenapa, saudara? Karena gampang terluka, betul nggak? Ketika dia direndahkan, dia terluka. Ketika pendapatnya tidak disetujui orang, dia terluka. Dia nggak mampu bergaul dan bersedia disakiti banyak orang, betul? Makanya kekristenan sejati, saudara, kedewasaan orang itu diukur dari seberapa banyaknya dia mampu bergaul dengan orang lain. Itu berarti dia mengalami
mengalami kasih yang besar sehingga dia bisa menerima semua orang. Betul? Mau disakiti, mau direndahkan, nggak problem, dia maafkan, kan begitu. Yesus begitu, saudara. Amin. Waktu dia di dunia, saudaraku, dia betul-betul menjadi pribadi yang saya melihat, pribadi yang disenangi oleh banyak orang. Buktinya, saudaraku, di Alkitab ditulis bahwa dia bisa bergaul dengan macam jenis masyarakat. Dengan pelacur, dia bisa bergaul. Betul nggak? Dengan pemungut cukai dia bergaul. Bahkan dengan ahli Taurat dia bergaul. Dengan anak kecil dia bergaul. Betul nggak, saudara? Waduh, dahsyat. Dan dia bergaul bukan dipengaruhi, betul nggak? Tapi dia mempengaruhi Sakeus, dia mempengaruhi pelacur, saudara. Itu artinya Yesus memiliki apa? Kapasitas yang besar tentang kasih. Amin. Ngerti ya? Ya. Saya mau tambahkan apa yang pernah Tuhan sampaikan supaya saudara lebih dalam. Jadi saudaraku, makanya saudaraku, kedewasaan seseorang, kekristenan sejati diukur dari apa? Dari mampunya dia bergaul dengan orang lain. Dari mampunya dia bergaul dengan segala jenis suku. Betul nggak, saudara? Ya, ya. Dan kenapa itu harus terjadi? Karena saudara, kalau saudara dirilis ke dunia, artinya dinyatakan, ya, diutus ke dunia oleh Tuhan, saudara sudah tidak lagi punya problem menghadapi segala macam orang. Betul nggak, saudara? Nah, saudara, kalau dia nggak memiliki kasih yang sejati, dia gagal. Dia nggak bisa memiliki hubungan yang bagus. Sama suami istri, kalau engkau berhubungan dasarnya bukan karena kasih yang sejati, kau akan berpikir begini, aku kawin sama dia kan supaya dia buat saya bahagia. Aku kawin sama dia supaya dia menyenangkan saya. Saudara, kalau saudara tidak dasar kasih, tapi saudara mementingkan diri sendiri, saudaraku, lawan dari kasih itu adalah mementingkan diri sendiri. Kalau saudara lihat 1 Korintus 13 4 sampai 7, kita lihat ya. Satu Korintus 13 sampai 47 itu definisi tentang kasih ya. Kasih itu sabar. 1 Korintus 4 ya. Dikatakan di sini kan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ya. Jadi ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudaraku, definisi kasih itu kalau saya mau lawan, ya, itu lawannya adalah mementingkan diri sendiri, ya, egois. Kalau kau suami istri, kau masih berpikir kau kawin itu, saya mau kawin dengan Ai, kata Oyong, karena saya ingin Ai membahagiakan saya. Itu dasar keyakinan yang salah, betul nggak? Itu berarti kau masih egois, betul nggak? Kenapa? Egois mementingkan diri sendiri itu sama dengan berpusat kepada diri sendiri. Ya. Tapi kalau kasih itu berpusat kepada orang lain, ya. Jadi kalau suami istri masih berkata, kamu layani saya dong, kamu buat bahagia saya dong, kamu harus begini saya. Saudaraku, kau sedang membangun hubungan tidak di bawah dasar kasih, betul? Kau masih membangun hidupmu dengan dasar mementingkan diri sendiri. Karena kamu masih berpusat kepada dirimu sendiri. Kau tidak berpusat kepada orang lain. Terus bagaimana? Contohnya, saya harus membangun hidup saya sedemikian rupa supaya saya bisa membahagiakan pasangan saya. Beda kan? Ngerti ya? Saya tahu bahwa Tuhan melayani saya harus melayani pasangan saya. Nah, saudara, kalau saudara membangun seperti itu, saudara sedang membangun atas dasar kasih. Karena saudara berpusat pada diri saudara, tapi saudara berpusat pada pasangan saudara. Makanya saudaraku, orang yang mementingkan diri sendiri, yang berpusat pada diri sendiri, seringkali tidak mampu bergaul dengan orang lain.
Dia selalu kecewa. Setiap hari mukanya itu ya fokusnya hanya kepada pasangannya. Begitu pasangannya tidak sesuai dengan keinginannya, dia marah. Betul nggak, saudara? Makanya orang yang mementingkan diri, berpusat pada diri sendiri, selalu tidak mampu bergaul dengan orang lain. Beda dengan orang yang dewasa. Di dalam kekristenan yang sejati yang tadi saya sampaikan ya. Oleh karena kasih, dia mampu bergaul dengan. Yang kedua, itulah sebabnya saudaraku akar perceraian rumah tangga. Selama engkau dasarnya tidak kasih, keluargamu akan rentan perceraian. Maka itu saudaraku pentingnya dasar hubungan kita dengan yang lain didasari dengan kasih. Orang yang berpusat kepada orang lain tidak mencari kesenangannya ya. Sudah tahu itu minum ada di depan mata suami. Istri lagi sibuk. Saudara, dia bisa panggil istri, "Ma, tolong dong kasih saya minum." Padahal minumnya di depan mata. Kenapa? Karena jauh di lubuk hati. Saya harus dilayani. Betul? Saudara, kalau itu terus menerus, percayalah, tunggu waktu, dia akan cerai. Jadi saudaraku begitu pentingnya kasih. Betul? Jadi mau tidak mau saudara, kita tidak boleh mencari kesenangan diri kita sendiri. Orang yang memiliki kasih yang sejati selalu berpusat kepada orang lain. Saya harus mencari kesenangan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan juga begitu. Kita coba lihat firman Tuhan ya. Di Roma 15 ayat yang ketiga. Roma 15 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, Tuhan Kristus, Tuhan Yesus kita, itu tidak pernah mencari kesenangannya sendiri. Kenapa? Karena dia penuh dengan kasih. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara, saya harus garis bawah ini, seolah-olah sepertinya saya menambahkan penantua Robin khotbah. Saya ingin ini dalam, karena saudara suami istri. Amin. Bukan hanya suami istri, saudara bangun hubungan satu dengan yang lain. Kalau dasarnya tidak kasih, nggak pernah ada kesatuan, saudara. Kita nggak akan pernah bisa mampu menerima satu dengan yang lain. Yang ada di pikiran kita, begitu dia salah, yuk hakimin dia. Suatu ketika anak rohani saya bilang, bukan di sini, anak rohani saya yang di luar ya. Jadi jangan tanya siapa ya dia. Pulang konsel dia ngomong sama saya, "Bu, kok saya mama saya bilang begini, kok saya di gereja misalnya ya, kok dibilang judes ya, gini." Saudara, kadang-kadang saudara, kita tegas, maksudnya baik, ya, ditangkap orang tidak baik karena dasarnya bukan kasih. Betul nggak? Ngerti ya? Makanya saya bilang sama dia, ya sudah, kalau kamu ada kan orang-orang yang misalnya melihat ketidakbenaran gitu ya, melihat ketidakakuratan kepada orang lain, kepada misalnya nih, harusnya firman Tuhan bilang begitu dong. Begitu, dia pengen langsung tegur gitu kan. Kamu harusnya nggak boleh begitu. Saya melihat firman Tuhan begini, saudara. Orangnya dia itu nggak bisa lihat ketidakakuratan, saudara. Karena dia berpikir, loh standarnya kan begitu, anak Tuhan nggak boleh gitu dong. Dia pengen cepet-cepet kasih tahu gitu. Akhirnya teman-temannya menjauhkan diri, saudara. Karena dipikir, waduh nanti kita dihakimam nih. Saya bilang, itu bagus. Tapi cek dulu loh hatimu, selidiki dong hatimu. Kamu dasarnya kasih atau kamu dasarnya tidak kasih? Iya ya Bu ya, harusnya saya selidiki hatiku. Kenapa cuma kamu tegur juga, dia nggak akan berubah. Mungkin saya terlalu gimana ya? Lama-lama saudara kita jadi menghakimi, betul nggak?
Padahal kita nggak tahu akar masalahnya apa. Betul nggak? Saya bilang sama dia, tahu nggak? Saya kadang-kadang bisa loh menghakimi Agnes Monica. Ngapain loh? Betul saudara? Saya hakimi Agnes Monica. Ngapain loh ngomong-ngomong soal Yesus? Dia pegang apa namanya? Pegang piala, betul nggak? Ya. Terus dia ngomong apa? Puji Tuhan, Yesus. Betul nggak saudara? Agnes Monica begitu. Tapi kelakuan nggak benar. Saudara, saya bersyukur tiba-tiba Tuhan ajar saya untuk melihat YouTube tentang dia, tentang Agnes Monica. Mungkin saudara lihat ada Daniel Mananta itu bagus, Journey tentang supaya saya nggak gampang. Itu Tuhan bicara banyak sama saya. Ternyata saudaraku, dia pada waktu ngomong seperti itu ada seorang sumbah, dia sebut 1 Timotius berapa dikatakan jangan menganggap engkau muda. Dia pada waktu itu kan hanya berapa menit kan di TV, saudara. Tapi ada orang sumbah yang hampir saja mau bunuh diri, saudara. Hanya dengar Agnes Monica di situ, itu langsung di live, saudaraku. Si orang sumbanya itu nangis-nangis. Kalau saja saya nggak nonton TV, dan akhirnya dia bangkit, saudaraku. Dan kemudian dia, kuliah dan segala macam. Dia jadi manajer hotel terkenal di Sumba, hotel internasional satu-satunya. Saudara, saya udah mati. Tuhan bilang gini, itu kan anakku, kau gampang sekali menghakimi orang. Kau tidak tahu, betul nggak? Dan ketika saya lihat betapa dalamnya dia mengenal Tuhan. Maka itu saudaraku, sekali lagi kasihlah harus menjadi dasar. Amin. Amin. Saya nggak mau saudara lihat casing, saudara lihat ini, kemudian saudara menghakimi. Saudara, kita tidak berhak menghakimi, betul? Yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Kalaupun kita lihat ketidakakuratan pada saudaramu, datang dulu kepada Tuhan. Tuhan, aku harus dasarnya kasih. Begitu kau punya kasih, saya percaya di dalam kasih nggak ada ketakutan. Kau nggak akan takut negur dia, betul nggak? Kau akan tegur dia dengan kasih. Beda, saudara, betul nggak? Karena kau alirkan adalah aliran kehidupan. Amin. Itulah membangun dasar hubungan. Kenapa saudara seorang pelacur nggak merasa dihakimi oleh Tuhan, betul nggak? Kenapa Sakeus tidak merasa dihakimi oleh Tuhan, malah masyarakat menghakimi Yesus? Yesus, kamu nggak perlu bergaul dengan Sakeus, dia orang najis, betul nggak saudara? Ngerti? Karena Yesus, dasar hubungan dia adalah kasih. Amin. Sejak saat itu saudaraku, mungkin ada Yudika, mungkin ada artis-artis, saya berdoa Tuhan pakai mereka. Saya dulu nggak kepikir artis. Dia cuma ngomong Yesus doang, kehidupan nggak benar. Tapi dia korek satu persatu, kenapa saya melakukan ini, alasannya ini, kenapa saya melakukan. Even Ahok, saudara, dia cerai. Tapi begitu saya tonton, saya betapa dalamnya dia mengasihi Tuhan. Maka itu sejak saat ini, saya tidak akan pernah menghakimi orang. Amin. Kenapa? Karena dasarnya harus dengan kasih. Yes. Ketika kau lihat saudaramu jatuh, ingat, jangan kau hakimi dia. Amin. Kau harus datang sama Tuhan, doakan. Oh, oke Tuhan, saya harus menegur dia. Tapi pastikan dasar aku menegur itu karena kasih. Saya percaya saudaraku, ada banyak pelacur, ada banyak orang narkoba. Inilah rumah kasih. Dia nyaman di sini, dia nggak merasa dihakimi, betul nggak? Karena dia tahu ada banyak orang menerima dia. Yesus tidak pernah tangannya begini, tapi selalu begini. Saudara lihat foto-fotonya kan? Dia selalu begini. Artinya saudara, dia menerima siapapun yang datang kepada dia. Amin. Oke. Mohon maaf, saya harus tambahkan, amin, supaya saudara jelas untuk firman Tuhan yang kemarin ya. Baik, hari ini dengan cepat saja kita belajar tentang pursue. Ini aneh-aneh ya bahasa Inggris ya. Pursue love, kejarlah kasih. Ya, kita lihat ya 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Ya, sekarang kita topiknya kejarlah kasih. Kasih sejati. Oke, 1 Timotius 6 ayat yang ke-11.
Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusialah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan saudara, kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, ini bicara tentang bagaimana orang banyak mengejar tentang uang, cinta akan uang, ya. Maka itu nggak perlu dibuka, ya. Saya baca di sini, asal ada makan ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Barulah ayat 11 ini muncul. Ngerti ya? Tetapi engkau, hai manusia, jauhlah semua itu. Artinya gini, kau tidak boleh kejar yang itu, gitu ya. Ngerti ya? Kan ini ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu orang tuh lebih senang ngejar tentang uang. Makanya banyak orang masuk pencobaan karena dia ingin kaya. Karena hawa nafsu. Ya, karena katanya akar cinta uang itu apa? Akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Maka ayat 11 firman Tuhan katakan, ya, di Timotius ini dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Siapa manusia Allah, saudaraku? Saudara saya yang lahir baru, saudara ya. Dikatakan jauhilah semuanya itu. Kalau kau mau kejar, jangan kejar yang lain kecuali kejarlah ini. Betul nggak? Ngerti ya? Salah satunya adalah kejarlah kasih. Ya, coba kita lihat firman satu lagi lah. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama ya. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Itu ayat, ya oke. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk. Jadi ini pesan Tuhan bahwa nggak mungkin lah saudaraku, kalau kasih itu nggak begitu penting. Di dalam Alkitab ini ditekankan untuk kita mengejar. Saudara, kejar itu beda dengan jalan. Betul nggak saudara? Kalau saya kejar, ini kan namanya jalan saudara ya. Lari, oke lari. Tapi kalau kejar, itu kan ada sesuatu, misalnya ada pencopet gitu ya. Pak Reno motornya dicopet orang di depan rumah. Saudara, Pak Reno jalan atau lari? Kejar, betul nggak saudara? Kenapa? Karena menurut Pak Reno, si motor itu sangat berharga buat Pak Reno. Kalau dia nyuri bak sampah, peduli amat lah. Betul nggak saudara? Saya ingin tahu bahwa kenapa sampai di firman Tuhan dibilang kejar, ya? Kalau itu barang berharga, saudaraku, diambil orang, dicuri orang, saya bukan hanya jalan, saya bukan hanya lari, tapi apa saudaraku? Kejar, ngerti nggak? Bahkan apa? Saya ngejarnya dengan seluruh kekuatan saya, dengan seluruh tenaga saya, supaya saya boleh ambil barang itu menjadi milik saya. Saya mau kasih tahu saudaraku betapa pentingnya kasih, betul nggak? Sehingga Tuhan bilang, saudaraku, anak-anakku, kata Tuhan, engkau harus kejar kasih. Amin. Ya, ya. Gak mungkin karena landasanmu, dasarmu dan segala hal itu kasih. Kau nggak akan mengalami manfaat faedah kalau nggak kau memiliki kasih. Jadi kasih itu sangat berharga. Semuanya bisa lenyap, tapi kasih itu yang paling kekal. Iman, pengharapan bisa lenyap, tapi kasih selama-lamanya. Jadi kejar dia. Amin. Jadi itu yang prioritas dalam hidupmu. Artinya apa? Semua masalah hidupmu, semua masalah dunia hanya bisa diselesaikan dengan kasih. Betul nggak? Yes? Makanya Yesus mati di kayu salib. Amin saudara. Yes? Jadi saudaraku, saya rindu saya bilang kepada Penatua Leo, kalau
kita punya topik bagus, 1 tahun ini rumah kasih, tapi kita nggak praktek di situ, betul nggak? Nothing, betul nggak? Padahal ini message yang paling penting. Saya percaya betul bahwa ketika rumah kasih, artinya setiap pribadi kita betul-betul tinggal dalam kasih, hidup dalam kasih, kita harus belajar tentang kasih, itu terwujud. Gak usah injili, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, dan itu benar. Nanti, amin ya saudara. Karena bagaimanapun di dunia ini, saudaraku, merindukan hal seperti itu, dan hanya kita yang punya, betul? Ya. Memang harus dirombak habis, saudaraku. Pola pikir kita dirombak habis, betul nggak? Kemarin saya bilang, bertumbuh di dalam kasih bicara tentang pola pikir. Amin. Harus dirombak habis. Bagaimanapun juga, kasihlah yang terpenting. Amin. Ya. Percaya. Saya sangat percaya, saudara. Kalau engkau full dengan kasih, ya, kau betul-betul kapasitas kasihmu itu luar biasa, pola pikirmu benar tentang kasih. Karena banyak orang pola pikirnya nggak benar, ya kan, tentang kasih, ya, ya, makanya harus dirombak habis. Ya. Nah, kalau kau full dengan itu, percaya, saudara, dimanapun kau berada, interaksi kau dengan siapapun, karena kasih ini betul-betul dibutuhkan oleh banyak orang. Orang akan merasakan itu. Sama seperti Yesus waktu di dunia, betul nggak? Saudara, ada orang pendarahan 12 tahun, betul nggak? Dia nggak pernah dengerin Yesus khotbah, betul nggak, saudara? Dia hanya melihat Yesus lalu lalang. Kenapa? Karena dia kasih itu menyentuh dia, betul? Karena dia full dengan kasih, saudara. Saya berdoa, saudaraku, saya merindukan itu, amin. Mungkin saya di kantor, saudara, saya natural, betul nggak? Bergaul secara natural. Mungkin tidak terucap dalam mulut saya tentang Kristus, tapi dia merasakan hadirat kasih. Sehingga orang ke-12, orang yang pendarahan 12 tuh, dia mengejar kasih, betul nggak, saudara? Ya, dia mengejar kasih kan, betul nggak? Dia sampai asalku jamah, jubang. Dahsyat itu, saudara. Makanya Tuhan mengasih contoh. Karena aku mengasihimu lebih dahulu, maka itu biarlah engkau mengasihi banyak orang. Dia kasih contoh, saudara. Betul nggak? Saudara, kalau kita nggak dikasih contoh, kita nggak tahu bagaimana sih mengasihi. Tapi Tuhan bilang, karena aku mengasihi lebih dahulu, artinya contohlah aku. Saudaraku, Yesus bilang, aku nggak mencari kesenangan diriku. Tadi kita baca ya di situ. Siapa yang mau seperti Yesus? Dia mau jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Itu nggak masuk di akal, betul nggak, saudara? Contoh begini, saya habis-habisan kerja, punya tabungan 10M, terus Sri masih ngontrak, saya tukeran sama Sri. Sri, kamu saya kasih 10 miliar ya. Apa yang saya miliki jadi milikmu, apa yang jadi milikmu jadi milikku. Siapa yang mau? Betul nggak, saudara? Gak ada yang mau. Tapi Yesus ajarkan itu. Betul nggak, saudara? Karena dia nggak mencari kesenangan dirinya sendiri. Kita lebih banyak mementingkan diri sendiri. Mikir dong, saya kerja keras siang malam untuk kumpulin uang 10 miliar. Enak aja kamu. Tuhan bawa kita seperti itu. Amin. Yang nggak cari kesenangan diri sendiri, tapi cari kesenangan orang. Amin. Waduh, apa namanya? Wah, aneh dong Mbak kayak gitu. Kok bisa? Bisa. Karena itulah kita harus bertumbuh. Amin. Jadi saya garis poinnya, saudaraku, bahwa kasih itu maha penting. Kejar dia, jangan kejar yang lain. Amin. Ya. Tadi di 1 Timotius dikatakan, jangan kamu cari kejar kekayaan, jangan cari kejar ini, sehingga kamu nggak ngerti yang terutama yang harus dikejar. Hei manusia Allah, jangan kejar itu, kejarlah. Nah, saudaraku, bagaimana kita mengejar kasih? Kita buka, saya akan bacakan semuanya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling
mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudaraku, dikatakan di sini. Saya ulang lagi. Saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Itulah kasih yang sejati. Ada banyak kasih yang palsu yang bukan berasal dari Allah. Betul nggak, saudara? Saudara, kita di luar sana, saya percaya saya bisa mendefinisikan tuh kasih yang palsu, ya. Saudara, kita nggak tahu ya. Tapi dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, saudaraku. Banyak, saudaraku, orang-orang yang lahir dari Allah tapi tidak mengenal Allah. Maka itu Paulus dia bilang bahwa saya berdoa supaya apa? Supaya Tuhan mewahyukan kepada setiap jemaat betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi. Natalio sering gitu ya. Kasih Tuhan atas hidupmu. Banyak orang udah lahir baru, saudara, tidak pernah mengalami kasih Allah. Betul nggak? Bagaimana mungkin saya dikasih oleh Allah? Mbak Yus tahu sendiri, hari ini saya punya masalah A, besok saya punya masalah B, besok lagi saya punya C, ditimpa tangga, dikelenet dan di segala macam. Bagaimana Tuhan mengasihi saya? Sepertinya Tuhan biarkan saya sendirian. Gak semua orang loh, betul gak, saudara? Gak semua orang. Jangan-jangan dia sudah lahir baru, tapi selama ini dia gak pernah merasakan kasih Allah, betul? Bagaimana dia bisa kejar kasih? Betul nggak, saudara? Saudara bisa kejar sesuatu kalau saudara merasakan bahwa itu penting bagimu. Betul nggak? Ngerti ya? Nah, kalau kau merasa itu tidak penting, ngapain? Maka itu saya mikir, saya suruh saudara kejar kasih, tapi saudara harus berubah dulu. Saudara harus mengalami dulu kasih Allah. Baru saudara mengerti bahwa kasih Allah itu begitu penting. Nggak usah saya suruh saudara kejar kasih. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, saudaraku, makanya Paulus bilang, saya yakin sekali, saudaraku, pada waktu itu Paulus melihat ada banyak jemaat Tuhan, saudaraku, dia sudah lahir baru, tapi dia hidupnya tidak mengalami kasih Allah. Kenapa? Bukan salah Tuhan, karena dia tidak mau tinggal di dalam kasih. Kenapa dikatakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Setiap orang yang mengasihi Allah, dia mengenal Allah. Saya sudah pernah khotbah tentang mengenal Allah, betul nggak? Mengenal Allah itu bicara hubungan. Ngerti nggak? Semakin saya berhubungan dengan Pak Reno, semakin saya mengenal dia, semakin saya tahu bahwa dia mengasihi saya atau enggak. Ya, serilah, begitu ya. Ngerti ya? Jadi saudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan enggak merasakan kasih Allah karena dia enggak mengenal Allahnya. Saya sampaikan waktu saya khotbah mengenal Allah, bagaimana Daud dalam segala emosinya dia datang kepada Allah dan akhirnya dia mengenal Allah. Dan dia merasakan kasih Allah. Saudaraku, tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, dia ngomong sama Nebukadnezar, "Hei, Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku," ngerti ya? "Aku tetap menyembah Tuhanku." Saudara, nggak mungkin dia ngomong itu kalau dia tidak mengenal Allah, betul? Ngerti ya? Artinya, saudaraku, kita melihat bahwa selama hidupnya dia sudah merasakan betapa luar biasanya Tuhan atas hidupnya, sehingga dia tahu sekalipun Tuhan nggak tolong saya tetap mengasihi dia.
Saya rindu supaya saudara merasakan dulu, kasih itu penting nggak buat saudara? Ngerti ya? Kalau nggak mungkin saudara kejar kasih. Yes? Harus mengenal Allah. Harus merasakan kasih Allah. Harus mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Amin. Yes? Pembimbing saya bilang, saudara, pada waktu dia ngelatih anak-anak, sekarang kan dia latih karena tidak bisa offline seperti kita, dia masih online karena gerejanya itu di Pusdik, jadi tentara nggak boleh, saudara. Jadi dia mau tidak mau nggak punya gedung sendiri. Nah dia ajar, saudaraku, ajar 5 orang jemaatnya untuk dilatih untuk bangun manusia roh. Dia punya tempat doa namanya Gua Adulam, dia latih di situ. Nah, saudaraku, pada waktu dia latihan, iblis ingin mengganggu dia. Ya, tiba-tiba dia punya anak 2, yang satu mau melahirkan, saudaraku ya. Nah, ternyata sudah melahirkan, tiba-tiba pada waktu dia latih, ada handphone, dia bilang, "Ma, tekanan darah saya itu sudah 180, masih muda dia, baru ngelahirin." Saudara, pada waktu saudara berdoa, ngelatih orang berdoa begitu, bagaimana respon saudara? Pasti khawatir ya, betul nggak? Pasti panik ya, ngerti nggak? Pasti dia bilang, berhenti dulu ya doanya ya, saya urus dulu anak saya ya. Ya, coy, kamu gimana kok? Dia bilang, aku kenal Allahku. Amin. Aku kenal Allahku. Dia bayangkan, saudaraku, hari ini juga, saat ini juga, aku percaya ada mujizat dan supranatural dan segala. Kenapa begitu responnya? Karena dia kenal Allahnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak, saudara? Karena orang yang mengenal Allahnya dikatakan berasal dari Allah. Kan begitu ini. Nah, kalau kau sudah merasakan itu, saudaraku, pasti kau akan kejar kasih itu. Yang kedua, saudaraku, nggak lama setelah oke Tuhan, dia coba lagi chat. Nggak lama, sejam kemudian, "Ma, sekarang sudah 128. Wow, dia semakin semangat, saudara. Tiba-tiba ada handphone lagi, WA lagi, saudara. Anak cucunya itu ternyata dia punya, saya sudah bagikan ya di kesaksian dia di Komsel Keluarga. Ada virus amoeba, itu katanya, saudaraku, itu anak kecil kasih infus dan segala macam. Udah kayak orang sekarat, nggak mau minum, muntah terus. Ya, sampai si orang tuanya bingung, digini nggak bener ini, roh jahat sudah nggak bener ini, anak saya dibikin begitu, sampai dia bilang, enggak, kita berdoa. Suami istri berdoa, saudaraku. Ya, saudara, kalau saudara mimpin jemaat melatih begitu, saudara masih mikir, besok saja ya, pulang ya. Saya urus dulu anak saya ini, satu beres, satu belum beres. Oh enggak, saudara. Dia datang lagi, kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Dia bilang, Tuhan kau berdaulat, saya nggak bisa ke sana. Tapi saya tahu bahwa kau berdaulat atas hidupnya. Saudara, itu luar biasa. Saudara bisa nanti baca, share itu. Bagaimana Tuhan ajaib menjamah itu. Kata dokter dia harus 7 hari, 5 hari di opname untuk menghilangkan virus itu. Tapi kemudian dibawa pulang tanpa obat, dia kembali normal seperti sebelumnya. Saudara, bicara pengenalan akan Allah, bicara mengalami sesuatu dengan Tuhan. Amin. Nah, kenapa harus mengenal? Karena semakin kau kenal dia, semakin kau merasakan betapa kasihnya dia. Dan kalau kau merasakan betapa kasihnya dia, kau akan kejar kasih itu. Betul nggak? Tadi saya bilang, kalau kau nggak merasa barang itu berharga, penting, kau akan kejar pencopet itu, betul nggak? Nggak penting. Misalnya saya kehilangan bak sampah lah, saya nggak akan kejar itu, nggak ada apa-apanya buat saya. Tapi karena itu yang terpenting dalam hidup saya akan kejar. Amin. Amin, saudara. Makanya dikatakan, saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi. Barang siapa, ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi mengasihi itu sangat paralel dengan pengenalanmu akan Tuhan. Betul? Pengenalan akan Tuhan paralel dengan hubunganmu dengan Tuhan. Betul?
Jangan pikir saudaraku 12 tahun ikut Tuhan, dia penuh dengan kasih. Belum. Betul nggak saudara? Kalau dia tidak membangun hubungan dan tidak mengenal Tuhan. Betul nggak saudara? Karena kalau kita mengejar kasih ya kita harus dong. Ya, mengenal dia. Kita harus dong taat sama firman-Nya. Ya. Jadi ayat 8, 9. Dalam hal inilah kasih barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudaraku, kasih Bapa yang luar biasa itulah yang tinggal dalam hidup kita. Kasih yang berpusat pada orang lain, itulah yang tinggal dalam hidup kita. Amin. Kasih yang dia mau miskin menjadi kaya. Kasih yang tidak menyenangkan diri, itulah yang ada padamu. Karena dikatakan dikatakan ayat seperti tadi, bukan kamu yang telah mengasihi bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Allah yang seperti itulah yang tinggal. Karena kasih Allah ini yang mampu kita mengasihi kepada orang lain dengan kasih yang seperti itu. Amin. Oh, saudara, kalau engkau melakukan itu, geger dunia ini, saudara. Amin. Pada suatu ketika, kalau saudara pernah dengar, pernah lihat di TV, ada seorang keluarga, saudara, dibunuh. Anaknya pacaran gitu ya. Saya udah nggak ingat persoalan, tapi pacaran, si cewek ini dibunuh. Dan si cewek ini keluarganya Kristen. Secara viral dia ngomong, saya ampuni. Kalau orang lain kan kalau bisa dihukum seberat-beratnya begitu ya. Viral kan itu, betul nggak saudaraku? Ada seorang keluarga Kristen mengampuni. Hei saudaraku, hanya begitu aja viral. Tapi ada sekelompok orang di Maribaya, B7, B8 gitu ya, yang mau memberikan diri, nggak tahu lah apa, mengubahkan dunia. Karena memang dunia ini butuh kasih. Amin. Kita nggak bisa kasihi dengan kasih yang ada dalam diri kita, kecuali kita tinggal di dalam kasih, mengenal Dia, hidup di dalam kebenaran. Saya percaya gua akan menjadi pribadi-pribadi yang full dengan kasih sejati. Keluarga besarmu ya, mungkin gak kau injili dengan mulut, tapi dia merasakan kasih. Saya alami saudara, pada waktu saya kemarin di keluarga besar, Santi gak bisa ikut ya, saya pergi, kami ke Banyuwangi tur. Saya diam saja, ponakan saya berdatangan. Saya tuh gak deket, yang deket itu Santi. Kalau ponakan yang lebih muda gitu saya nggak, saya lebih deket sama yang tua-tua. Ya, jadi yang muda-muda karena mungkin umur dan segala macam ya, dia lebih nyaman lah dengan Santi. Saya hanya duduk, mereka datang. Tante, saya boleh ngobrol nggak? Iya, apa? Gini loh tante, gini loh tante, gini loh. Gitu ya. Apa yang saya lakukan tante? Tiba-tiba ada lagi yang ngomong, tante, saya boleh ngomong? Oh iya, ada apa? Kamu ada apa gimana? Oh gini. Saudara, yang kau butuhkan hanyalah kasih. Amin. Tanpa kau sadari, kau hidup natural, tapi ada orang-orang yang membutuhkan yang supranatural itu. Kita hidup natural, yang keluar supranatural. Amin. Yes. Kalau kita kejar kasih. Amin. Kita nggak kejar yang lain, tapi kasih yang kita kejar. Saudaraku, jangan kejar yang lain. Kau nggak akan pernah mengalami manfaat dan faedah. Amin. Tapi kejarlah kasih. Boleh bekerja untuk makan minum. Kekayaan itu kan hanya berkat. Tapi yang kau harus kejar dengan segenap, dengan energi, dengan apapun adalah kasih. Karena saya tahu kasihlah yang mengalahkan dunia. Amin. Baik, kita bangkit berdiri.